Mau bertanya seputar keterampilan menyimak pada siswa SD kelas 1. Nah, yang pertama mau kami tanyakan yaitu apa permasalahan menyimak di kelas 1 pada saat ini? Kalau menyimak mereka memang belum bisa karena banyak yang belum bisa membaca, apalagi menyimak. Jadi karena kurang yang membaca, jadi mereka juga belum bisa menyimak terlalu, apalagi terlalu yang pelajaran yang dalam itu belum bisa mereka. Oh, masih agak kurang ya? Iya. Terus Bu, kan tadi penyebabnya dari membaca tadi. Iya, karena kurang bisa membaca. Terus mungkin ada beberapa siswa yang udah bisa memenuhi kriteria dalam proses menyimak. Ada beberapa yang karena mereka sudah lancar membaca, jadi apa yang ibu sampaikan, apa ibu bilang mereka bisa, tapi kalau mereka yang masih mengeja atau masih belajar mengenal huruf, mereka masih kurang dalam menyimak. Jadi itu faktor pendukungnya, salah satunya membaca ya? Iya, membaca. Terus Bu, bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi siswa-siswi yang kurang dalam proses pembelajaran, yaitu terutama dalam menyimak? Karena tadi faktor pendukung yang pertama itu karena dia belum bisa baca. Pertama ya ibu ajarin dulu dia buat membaca. Kalau bisa membaca pasti dia bakal bisa menyimak. Apalagi kelas 1 kan cenderung pasif karena mereka masih malu karena peralihan dari TK ke SD. Jadi banyak mereka yang diam, dan memang tahun ini di kelas ini banyak yang diam, nggak banyak yang aktif. Kalau ibu ngomong mereka diam gitu, maksudnya nggak ada respon. Paling beberapa yang anak yang emang aktif, pandai berbicara, pandai menyimak, mereka selalu memberi respon ke itu. Kalau yang mereka yang nggak bisa sama sekali, cuma diam, cuma pelongo-pelongo aja bisanya. Nah, jadi berapa persen kira-kira Bu yang udah bisa menyimak? Kalau berapa persennya masih sedikit sih, belum sampai mungkin 50. Karena yaitu ada pun yang udah TK dulu kemarin, tapi karena kurang diulang di rumah, jadi ya mereka nggak bisa baca lagi. Jadi Bu, kami izin mau nanya apakah ada bukti fisiknya mereka yang kurang menyimak dan bisa menyimak? Paling kalau menyimak kan itu harus bercerita kan, yang pasti buku cerita lah salah satunya, ataupun yang nilai itu yang ibunya. Kalau yang lainnya belum ada. Jadi kami izin mau lihat nilainya boleh Bu? Maksudnya kayak Nilainya gitu. difotokan nilainya. Itu kalau pas membaca boleh? Boleh Bu. Dia tapi nggak berupa nilai sih, cuma maksudnya kan ini ibu baca di membaca dia kan, ya cuma para ini aja ibu buat, karena dia nggak kayak mana kita nilai dia lancar membaca. Paling ibu bahas ya dia pelajaran hidung, dia lancar atau enggak, atau kita ulangi lagi besok, atau ini aja gitu cuma sih. Itu kalau misalnya yang bisa dia checklist bisa gitu ya? Iya, checklist bisa kan tidak bisa, cuma ibu singkat aja kan, belum mulai bisa atau bisa cukup lancar, hanya gitu aja ibu buat, nggak berupa nilai angka. Karena kalau pengukuran baca kan kita nggak bisa nilai pakai angka, hanya lancar cukup lancar gitu aja. Ini semua ada sih mereka. Nah, kami jemput nanti ya Bu. Oh boleh. Jadi juga izin nanti mau fotonya dokumentasi kami. Sekian aja, terima kasih Bu. Siapa ada ngasih pertanyaan, oke? Jadi kakak akan membacakan cerita pendek tentang si kucing dan si tikus kecil. Tahu kucing? Tahu. Tikus tahu? Tahu. Oke, dengar ya. Jadi di sebuah rumah kecil hiduplah seekor kucing
dapur dan memberikannya kepada tikus kecil. Tikus kecil sangat senang dan berkata, "Terima kasih Milo, kamu kucing yang sangat baik." Nah, sejak hari itu, Milo dan tikus kecil menjadi teman baik. Mereka sering bermain bersama di halaman rumah. Nah, pesan cerita yang kita dapat dari cerita ini yaitu kita harus saling menolong dan tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Oke? Oke. Nah, kalau tadi Kakak ceritakan, oke, sekarang Kakak mau tanya. Siapa nama kucing tadi? Milo. Oke, Milo pintar. kucing itu. Itu kan Milo. Terus, di mana tadi Milo ketemu sama tikus kecilnya? Di dapur. Pintar. Yang sedih tahu siapa nama tadi kucingnya? Oh iya. Terus, apa yang dicari sama tikus kecil tadi? Teman roti. Iya, pintar. Bagus. Jangan diangkat-angkat mejanya. Nah, tadi kan ada yang Kakak bilang pesan ceritanya. Ada yang tahu nggak tadi pesan ceritanya? Ada saling menolong. Ya, lainnya? Satu lagi? Ada yang tahu? Jangan menilai orang. Oke, pintar. Kak mau tanya yang diem aja deh. Kenapa ya? Yang ini deh adik-adik. Siapa namanya tadi? Tadi kakak ini kan ada cerita tentang Milo kan? Bukan nggak? Terus apa deh yang dilakukan si Milo untuk membantu si tikus kecil itu? Saya tahu. Aku ada ini. Masa jadi ada kan? Dia semangat kali. Maju. Ayo maju. Mau, gue mau bilang. Berdua deh sama dia. Ini juga maju deh. Ajak temennya. Kalau anaknya apa tadi yang dilakuin si Milo untuk membantu tikus? Kalau deh, ngapain dia?